Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Begitu mereka memasuki gudang Wood Mansion, mereka segera merasakan aura segar dan bersih. Gudang rumah kayu benar-benar memiliki pemandangan seperti utopia tersembunyi. Langit biru, awan mengapung lembut seperti sutra. Sungai itu mengalir perlahan. Tidak jauh dari sungai ada bangunan paviliun yang sangat indah. Qin Yu dan sisanya melangkah ke padang rumput yang lembut dan berjalan menuju gedung paviliun ini. Ini gudang, banyak dari barang-barang itu diletakkan begitu saja di tanah atau di antara bebatuan gunung. Namun saya telah menyimpan semua harta karun spiritual Grand Mist di dalam gedung paviliun itu. Jiang Lan menunjuk ke gedung paviliun dan berkata sambil tersenyum. Tatapan Qin Yu diarahkan ke gedung paviliun. Pada saat yang sama energi spasial dari New Cosmos tersebar. Itu menutupi gedung paviliun. Qin Yu datang untuk menemukan segala sesuatu di dalam gedung paviliun. Memang ada beberapa harta karun spiritual nenek. Qin Yu tahu betul bahwa dalam hal harta karun spiritual nenek yang tidak berguna, dia hanya tidak dapat menandingi God Kings yang telah ada sejak kelahiran alam ilahi. Ada lebih dari 20 harta karun spiritual Grand Mist yang ditempatkan dengan santai di gedung paviliun. Mayoritas dari mereka adalah treasure spiritual Grand Mist tingkat ketiga. Ada juga 4 treasure spiritual Grand Mist tingkat kedua. Namun harta karun spiritual Grand Mist ini semua hanyalah mainan yang akan dimainkan atau dilihat seseorang. Dalam hal kekuatan serangan harta karun spiritual Grand Mist ini kemungkinan lebih rendah daripada artefak ilahi surgawi biasa. Menaiki tangga kayu mereka memasuki gedung paviliun. Bagian dalam gedung paviliun itu elegan namun sederhana dan tanpa hiasan. Di rak kayu ada beberapa barang aneh. Dari 18 item di rak kayu, 12 diantaranya adalah harta karun spiritual Grand Mist. Meskipun harta karun spiritual Grand Mist ini tidak memiliki banyak kegunaan, mereka cukup bagus untuk dilihat. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Dia berjalan ke tepi aula utama gedung paviliun dan kemudian menaiki tangga. Semua orang mengikuti di belakangnya dan mencapai lantai 2 gedung paviliun. Di lemari kayu di lantai 2 ada deretan barang. Jiang Lan dengan santai melambaikan tangannya dan 7 item mulai melayang di udara. Yu kecil, 7 item ini 6 dari mereka adalah harta karun spiritual nenek tingkat 3 dan 1 adalah harta karun spiritual nenek tingkat 2. Mereka milikmu sekarang. Paman Lan, benda ini sangat indah. Jiang Yan meraih seekor kuda bergaris kecil berwarna giok cian. Ini adalah harta karun spiritual nenek tipe terbang. Kuda belang bisa menjadi lebih besar. Selama Anda duduk di atasnya Anda akan bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Jiang Lan berkata dengan santai. Harta karun spiritual Grand Mist tipe terbang tidak berguna bagi God Kings. Adegan Junloyu menunggang kuda dengan dia duduk di belakangnya dan memeluknya saat mereka melakukan perjalanan melalui dunia telah melayang ke kepala Jiang Yan. Paman Lan, bisakah kamu memberikan ini padaku? Mata besar Jiang Yan muncul saat dia melihat ke arah Jiang Lan. Jiang Lan hanya bisa tersenyum. Mungkinkah dia menolak permintaannya? Setelah Qin Yu dan mereka meninggalkan gudang rumah kayu, mereka berkumpul kembali di aula utama rumah kayu untuk menikmati makanan mereka. Mereka berempat berkumpul bersama benar-benar menyenangkan dan harmonis. Menonton Qin Yu, Jiang Li dan Jiang Yan, 3 anak muda Jiang Lan juga dipenuhi dengan senyuman. Qin Yu, kapan Anda berencana untuk mencairkan harta karun spiritual Grand Mist? Di tengah makan mereka Jiang Lan bertanya. Mencairkan? Qin Yu tersenyum dan berkata. Tidak perlu khawatir tentang itu. Akselerasi waktu maksimum ruang saya lebih dari 10.000 kali. Tidak peduli apa, saya akan selalu punya cukup waktu. Bagaimana dengan ini? Saya akan memasuki ruang saya dalam 3 hari untuk mulai mencairkan harta karun spiritual nenek dan juga memulai pembuatan artefak.
Jiang Yan segera berkata, aku ingin melihatmu membuat artefak. Jiang Li tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat Qin Yu sambil tersenyum. Dia tidak ingin merepotkan Qin Yu. Adik Yaner, saya mungkin menghabiskan waktu lama untuk membuat kerajinan kali ini. Itu karena sebelum membuat saya harus menyesuaikan keadaan saya dan mencoba yang terbaik untuk mencapai keadaan puncak sebelum memulai kerajinan saya. Jadi saya tidak yakin tentang jumlah waktu yang dibutuhkan. Qin Yu dengan lembut menolak. Jiang Yan menggembungkan mulutnya dan menderu dengan rendah. Jiang Lan tiba-tiba terkejut. Segera Qin Yu, Jiang Li dan Jiang Yan semuanya melihat ke Paman Lan. Mereka bertiga semua bingung mengapa Paman Lan terkejut. Paman Lan, apa yang terjadi? Qin Yu bertanya. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya ketika saya mendengar Anda menyebutkan kerajinan, saya jadi teringat pada Zhou Xian. Jadi saya menyebarkan kesadaran ilahi saya dan menutupi seluruh alam ilahi untuk dilihat. Namun saya menemukan bahwa kota hukuman guntur benar-benar telah mengundang Duan Mufeng. Ahli tingkat God King mampu mengamati seluruh alam ilahi hanya dengan niat. Duan Mufeng, pengrajin artefak Grandmaster Duan Mufeng. Jiang Yan bergumam. Bukankah kota hukuman guntur itu sudah memiliki pengrajin artefak Grandmaster Ou Yezi? Mengapa mereka mengundang Duan Mufeng? Jiang Lan tertawa ringan. Aku khawatir itu mungkin karena kota hukuman guntur juga tidak mampu menghadirkan harta karun spiritual nenek kelas 2 yang cukup kuat dan dengan demikian ingin agar pengrajin artefak Grandmaster Duan Mufeng dan Ou Yezi membuat satu untuk mereka. Umumnya dibutuhkan beberapa ribu tahun bagi dua pengrajin artefak Grandmaster lainnya untuk membuat artefak. Meskipun Kaisar Sage Utara terbesar hanya memberi mereka 10 tahun, God Kings kota hukuman guntur juga mampu menciptakan ruang. Selain itu mereka juga memiliki pemahaman tentang hukum duniawi dan mampu mempercepat waktu hingga 1000 kali lipat. Dan pada saat ini Qin Yu mulai sedikit mengernyit. Dia mulai curiga di dalam hatinya. Apakah mereka berencana membuat dua pengrajin artefak Grandmaster bergandengan tangan? Tidak, itu tidak mungkin. Setiap pengrajin artefak Grandmaster memiliki teknik kerajinannya sendiri, memiliki dua dari mereka bergandengan tangan hanya akan berdampak buruk bagi mereka. Karena ia juga adalah pengrajin artefak Grandmaster, Qin Yu secara alami tahu tentang ini dengan sangat baik. Mungkinkah Qin Yu tiba-tiba memikirkan kemungkinan di dalam hatinya? Jika ini masalahnya maka kota hukuman guntur benar-benar terlalu kaya dan mengesankan. Jiang Lan tersenyum dan berkata, saya pikir untuk mendapatkan kemenangan kota hukuman guntur berencana meminta dua pengrajin artefak Grandmaster membuat harta karun spiritual nenek mereka masing-masing. Pada saat yang sama kota hukuman guntur akan memberi mereka cukup bahan dan energi spiritual nenek. Kurasa mereka akan mengambil harta karun spiritual nenek yang lebih baik di antara harta benda yang akhirnya dibuat oleh dua pengrajin artefak Grandmaster. Yu kecil, akan tampak bahwa kota hukuman guntur bertekad untuk menang. Jiang Lan memandang Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Qin Yu memiliki senyum ringan di wajahnya. Membuat harta karun spiritual nenek bukanlah sesuatu yang dipengaruhi oleh memiliki lebih banyak orang. Qin Yu sangat percaya diri. Dalam hal keterampilan untuk membuat artefak embrio, kemungkinan hanya Tempered Truth Thousand Hammers milik dewa pengrajin Cheu Yuan yang dapat dibandingkan dengan 9 revolusi Void Render Qin Yu. Dalam hal agen temper, jika klonnya datang dan membantu, maka begitu domain Cold Mist digunakan, kontrolnya atas Cold Mist air pasti akan lebih kuat daripada yang lain. Bagaimana dengan proses kebangkitan roh? Siapa yang mungkin bisa menandingi dia? Zhou Xian terkadang lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain, Qin Yu berpikir dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, di rumah kayu, Jiang Lan, Jiang Li, dan Jiang Yan semuanya melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu telah memutuskan untuk memasuki New Cosmos hari ini dan mulai mencairnya harta karun spiritual nenek serta kerajinan artefaknya.
Yu kecil, jangan terlalu memaksakan dirimu. Jiang Lan menepuk bahu Qin Yu. Aku tahu Paman Lan. Qin Yu sedikit tersenyum. Jiang Li berjalan ke Qin Yu. Dia tahu bahwa Qin Yu akan bekerja keras untuk masalah pencarian pengantin pria lagi. Namun dia hanya bisa terus diam menunggunya di rumah kayu. Dengan suara lembut katanya, "Kakak Qin Yu, aku akan menunggumu di sini." Qin Yu sedikit tersenyum dan kemudian juga menatap Jiang Li, bahkan ada percikan listrik yang terbang melalui matamu. Jiang Yan membuat keributan besar dari samping. Qin Yu dan Jiang Li segera mulai tertawa saat mereka melihat Jiang Yan di samping mereka. Kosmos baru, di bintang mistik ungu. Qin Yu telah memerintahkan Paman Fu bahwa Floating Cloud Mansion tidak akan menerima pengunjung untuk periode waktu ini. Mencairkan harta karun spiritual nenek membutuhkan waktu paling lama. 7 harta karun spiritual nenek kurasa akan butuh 10 hari untuk mencairkannya sepenuhnya. Qin Yu membalik tangannya dan mengeluarkan batu ajaib seukuran kepalan tangan. Itu adalah harta karun spiritual nenek tingkat ketiga. Aku akan melelehkan ini dulu. Dengan gerakan tubuhnya Qin Yu tiba di puncak gunung Izi-Hashi Mountain. Dia duduk di atas batu besar di puncak dengan posisi bersila dan kemudian melambaikan tangannya. Harta karun spiritual nenek yang telah dia keluarkan sebelumnya mulai mengapung di hadapannya. Mencairkan harta karun spiritual nenek adalah proses yang relatif sederhana. Namun ada 2 syarat. Pertama, harta karun spiritual Grand Mist yang sedang dilebur tidak boleh memiliki pemilik. Jika itu memiliki pemilik maka karena diresapi dengan energi ilahi surgawi itu tidak akan bisa dilebur. Kedua, seseorang harus membakar harta karun spiritual nenek yang tidak memiliki pemilik untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya api yang digunakan haruslah Void Flame. Umumnya seseorang harus membakar selama 1 hari penuh untuk memecah harta karun spiritual nenek tingkat ketiga untuk mendapatkan energi spiritual nenek di dalamnya. Adapun harta karun spiritual nenek kelas 2 diperlukan seseorang untuk membakarnya selama 3 hingga 4 hari. Sekarang kekuatanku tumbuh jauh lebih kuat dan di atas itu aku memiliki gelang api pemurnian ini. Itu sudah menjadi sangat mudah bagiku untuk menggunakan Void Flames. Void Flames langsung terbang keluar dari tubuh Qin Yu. Void Flames menutupi batu ajaib seukuran kepalan tangan itu. Di bawah nyala api Void pada awalnya batu yang menakjubkan ini sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Seiring waktu berlalu setelah sekitar 2 jam itu mulai sedikit berubah. Qin Yu terus-menerus memancarkan Void Flames dari tubuhnya. Perubahan pada batu yang menakjubkan ini menjadi semakin besar. Setelah setengah hari batu yang menakjubkan itu akhirnya mengeluarkan suara kaca dan terbelah menjadi 3 bagian. Namun belum ada energi spiritual Grand Mist yang keluar darinya. Menurutku energi spiritual nenek hanya akan keluar setelah harta karun spiritual nenek dibakar dan dihancurkan seluruhnya. Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Qin Yu tahu betul bahwa energi spiritual nenek terikat erat dengan harta karun spiritual nenek. Dengan koneksi yang begitu dalam dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membakar energi spiritual nenek. Waktu berlalu, dalam sekejap mata 1 hari telah berlalu. Pada saat ini batu yang menakjubkan itu telah berubah menjadi bintik yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik itu bergetar tanpa henti. Bang! Berbagai bintik semuanya telah berubah menjadi abu. Pada saat yang sama aliran energi yang sangat kecil mengalir keluar. Energi spiritual nenek. Mata Qin Yu segera menjadi berseri. Namun pada saat ini dia juga benar-benar terpana. Segera setelah itu aliran energi lain keluar. Qin Yu masih memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Energi spiritual agung Grand Mist. Energi spiritual nenek apakah ini? Qin Yu merasa pikirannya bergemuruh. Dia lalu meraih dengan tangannya. Dia mengunci sebagian dari ruang dan meraih titik energi spiritual nenek sepenuhnya. Qin Yu langsung menghilang dari Izi-Hashi Mountain. Energi spiritual nenek adalah energi pasta tepung.
Qin Yu melihat ke energi spiritual nenek melayang yang dia pegang di tangannya dan kemudian melihat ke energi pasta tepung yang ada di mana-mana dan tak terbatas yang diserap oleh New Cosmos dengan kecepatan panik. Mereka persis sama. Karena Qin Yu adalah master dari New Cosmos, dia secara alami dapat mengetahui esensi dari energi pasta tepung saat masuk ke New Cosmos miliknya. Dia bisa dengan jelas merasakan esensi energi spiritual nenek di tangannya. Mereka sama sekali sama. Qin Yu tertegun untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah energi spiritual nenek yang dianggap sangat penting oleh berbagai dewa dari alam ilahi. Untuk membuat harta karun spiritual nenek, mereka perlu mencairkan harta karun spiritual nenek yang tak terhitung jumlahnya. Ada berapa banyak harta karun spiritual Grand Mist di alam ilahi? Berapa banyak yang mungkin mereka miliki untuk dilebur? Pada saat ini Qin Yu benar-benar bersemangat. Dengan niat pikirannya dia meraih dengan tangannya. Qin Yu mengunci ruang dengan lingkar 100 mil. Energi pasta tepung di dalamnya juga dikunci oleh Qin Yu. Sebuah daerah dengan keliling 100 mil. Haha. Bahkan jika semua harta karun spiritual nenek alam ilahi akan dilebur, jumlah energi spiritual nenek yang dikandungnya tidak dapat dibandingkan, bahkan dengan 1% pun dari apa yang terkandung di dalamnya. Seluruh tubuh Qin Yu sedikit menggigil. Di masa lalu saya mengira bahwa energi spiritual nenek adalah energi ajaib yang dibentuk oleh kosmos. Namun sekarang tampaknya itu hanyalah jenis energi asli yang membentuk kosmos. Tidak heran benda itu memiliki efek ajaib seperti itu. Qin Yu mengerti segalanya sekarang. Dia sekarang mengerti mengapa di masa lalu ketika dia memperbaiki harta karun spiritual nenek, kecepatan pemurnian mereka akan meningkat hanya dengan membuat mereka menyerap sedikit energi. Jadi ternyata ini sebenarnya adalah hal yang paling penting bagi harta karun spiritual nenek. Tenang, Qin Yu memaksa dirinya untuk tenang. Bagaimanapun juga dia masih harus membuat artefak. Keadaan bersemangat seperti itu sangat mungkin berdampak negatif pada keahliannya. Namun energi pasta tepung yang tak terbatas di hadapannya melewati membran itu dan dengan panik bergegas menuju New Cosmos miliknya. Dia kemudian melihat ke ruang pasta tepung tak terbatas di sisi lain membran. Ini semua energi spiritual nenek. Setelah melihat ini, bagaimana mungkin dia bisa tetap berkepala dingin? Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mulai duduk dengan posisi bersila. Dia menutup matanya dan mulai mengatur keadaan pikirannya. Dengan energi spiritual Grand Mist sebanyak ini, apa yang perlu saya takuti saat membuat artefak? Senyum damai muncul di wajah Qin Yu. Di dalam kota hukuman guntur wilayah barat laut, Kaisar Petapa Northwest Zhou Huo secara pribadi telah menyiapkan ruang dan menyebabkan waktu di dalam ruang itu meningkat 5.000 kali lipat. Bagi Zhou Huo mempertahankan ruang dengan percepatan waktu 5.000 kali sudah menjadi tantangan. Dia bukanlah Asura God King yang bisa dengan mudah mempertahankan ruang dengan percepatan waktu 10.000 kali. Ayah kekaisaran, meskipun dua pengrajin artefak Grandmaster sangat luar biasa dalam keahlian, mereka masih sangat sulit untuk mengatakan apakah mereka mampu membuat harta karun spiritual nenek tingkat 2 yang kuat. Jika mereka gagal, Zhou Xian memandang ayahnya. Zhou Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia memang telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk putranya ini. Anda bisa yakin, kami memiliki jumlah material yang cukup dan energi spiritual Grand Mist yang cukup. Secara logis mereka berdua harus mampu membuat harta karun spiritual Grand Mist kelas 2. Jika harta karun spiritual Grand Mist yang dibuat oleh dua pengrajin artefak Grandmaster memiliki kualitas yang lebih rendah dan tidak mencapai standar yang kami minta, maka aku akan memberimu Quaking Thunder Roar milikku. Bagaimana tentang itu? The Quaking Thunder Roar adalah harta spiritual Grand Mist kelas 2 yang relatif terkenal. Itu adalah harta karun spiritual nenek yang kuat yang sering digunakan Zhou Huo. Itu juga bisa dianggap sebagai harta karun spiritual Grand Mist khas Zhou Huo. Terima kasih ayah kekaisaran. Zhou Xian segera sangat gembira.
Dengan apa yang dikatakan ayahnya, Zhou Xian sekarang merasa nyaman. Dia juga tahu bahwa ayah kekaisarannya Zhuo Huo sebagai salah satu pemimpin klan di antara 8 keluarga besar ilahi memiliki harta karun perlindungan klan harta karun spiritual nenek tingkat pertama yang telah ada sejak saat kelahiran alam ilahi sebagai senjata sejatinya. Karena harta karun spiritual nenek kelas 1 itu terlalu kuat, Zhou Huo jarang menggunakannya. Umumnya Quaking Thunder Roar adalah senjata yang dia gunakan. Hanya pada saat-saat terpenting dia akan menggunakan harta karun perlindungan klan. Selama hadiah Kinyu bukan harta karun spiritual nenek kelas 1, saya akan bisa menang, pikir Zhou Xian di dalam hatinya. Ketika dua pengrajin artefak Grandmaster Duan Mufeng dan Ou Yezi dengan susah payah membuat artefak, Kinyu saat ini sebenarnya diam-diam beristirahat di tepi New Cosmos miliknya. Dia menikmati keadaan lembut karena bebas dari pikiran. Pada saat tertentu Kinyu merasa bahwa negaranya telah mencapai puncaknya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, pada saat ini Kinyu punya perasaan jika dia membuat artefaknya sekarang dia pasti akan berhasil. Dengan perasaan misterius ini Kinyu membuka matanya. Pada saat ini Kinyu sudah duduk bersila selama lebih dari 10.000 tahun. Di sekitar 100 meter Kinyu adalah ketenangan. Di luar 100 meter itu berubah menjadi kekacauan spasial. Ruang itu bergetar tanpa henti. Ini karena lokasi ini adalah tepi New Cosmos. Gaun di bagian atas tubuhnya langsung menghilang. Tubuh bagian atasnya menjadi telanjang. Dia mengulurkan tangannya dan palu penghancur ruang berputar yang tak terkalahkan muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya meja hitam muncul di hadapannya. "Klon," Kinyu berkata dengan suara rendah. Kinyu berjubah Qian muncul di sampingnya. Kinyu berjubah Qian menoleh ke Kinyu dan sedikit membungkuk. Tubuh sejati, Kinyu sedikit tersenyum. Setelah itu batang pohon dari pohon tung merah kuno terbang ke Kinyu. Batang pohon dengan ukuran 3-4 orang yang dipeluknya itu langsung dibelah menjadi 4 bagian. Di tengah batang pohon ini ada sepotong kayu merah tua setinggi hampir 2 meter dan setebal lengan. Kinyu tahu bahwa ini adalah yang paling penting, inti pohon-pohon tung merah kuno. Selain inti pohon, bahan terbaik yang dimiliki pohon tung merah kuno adalah kayu ilahi dari belalainya. Selama seseorang melakukan upaya untuk membuat artefak menggunakan kayu ilahi, seseorang pasti akan mampu menciptakan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Pada saat membuat, Kinyu memiliki keinginan yang sangat kuat, untuk hanya menggunakan inti pohon serta bagian dari kayu ilahi dari batang untuk membuat harta karun spiritual nenek. Sejumlah api yang mengerikan tiba-tiba ditembakkan dari tangan kiri Kinyu. Nyala api sebagian besar terdiri dari White Pure Flames dan Void Flames. Untuk material kelas 1 seperti pohon tung merah kuno, Black Divine Flames tidak ada gunanya. Inti pohon mendarat di atas meja hitam. Api mengelilingi inti pohon. Inti pohon sepanjang 2 meter tampak seperti berada di atas permukaan air saat melayang di atas api murni putih dan api void. Memegang palu penghancur ruang berputar pantang menyerah di tangannya Kinyu. Suara siulan bergema. Kemanapun palu penghancur ruang berputar yang pantang menyerah lewat ruang itu mulai bergetar. 9 pusaran spasial tiba-tiba menutupi inti pohon. Palu Kinyu dipukul di tengah inti pohon. Bang! Inti pohon yang sangat tangguh retak setelah dihancurkan oleh serangan palu Kinyu yang berisi energi tata ruang. Umumnya pengrajin artefak ahli tidak akan menghancurkan inti pohon yang begitu sempurna. Namun Kinyu bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dari sudut pandang Kinyu, dia percaya bahwa rekonstruksi setelah kehancuran adalah jalan yang benar. Frekuensi di mana Kinyu memukul palu berubah tanpa henti. Terkadang suara palu selembut angin sepoi-sepoi. Di lain waktu suaranya sekeras dan sekuat guntur ganas. Pada saat ini inti pohon berwarna merah telah berubah menjadi cairan berwarna merah. Cairan berwarna merah tua ini mengalir tanpa henti.
Ini adalah inti pohon inti dari semua energi yang terkandung di dalam pohon tung merah kuno. 8 pusaran spasial sekali lagi telah tersebar di sekitar palu penghancur ruang berputar. Itu benar-benar menyapu cairan berwarna merah tua itu. Api dibungkus di dalamnya. Orang bisa melihat dengan mata telanjang bahwa di dalam cairan berwarna merah tua itu ada sinar cahaya yang mengalir. Butir-butir keringat mulai merembes keluar dari dahi Qin Yu. Namun keringatnya langsung menghilang. Selama proses pembuatan artefak, Qin Yu tidak akan membiarkan apapun mempengaruhi keahliannya. Hampir sampai, kali ini Qin Yu telah dibuat menggunakan sejumlah kecil bahan. Dia hanya menggunakan inti pohon serta 2 bagian batang pohon. Artefak embrio sudah selesai, Qin Yu mengulurkan tangannya. Tongkat merah tua muncul di tangannya. Tongkat ini panjangnya hanya 2 meter. Pegangan tongkat itu tebalnya hanya 2 inci. Bahkan ujung tongkatnya hanya sebesar kepalan tangan. Klone bersiaplah untuk tempar. Qin Yu melambaikan tangannya. Tongkat merah tua itu membumbung ke langit. Qin Yu berjubah cian yang berdiri di samping mulai mengeluarkan aliran udara warna cian dari tubuhnya, Cold Mist Domian. Dalam domain Cold Mist ada Golden Elemental Heavy Water dan Cold Mist air melayang seperti naga. Qin Yu berjubah cian dengan mudah mengendalikan Cold Mist air dan Golden Elemental Heavy Water saat mereka melilit tongkat merah. Fleksibilitas dan ketegasan dari tongkat Kirmizi terus ditingkatkan. Selesai, Qin Yu memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Pada saat ini Qin Yu berjubah cian juga menarik domain Cold Mist-nya. Tempering kali ini berada di ambang kesempurnaan. Tongkat Kirmizi terbang kembali ke Qin Yu. Energi spiritual nenek. Qin Yu melihat ke jumlah energi pasta tepung yang ada di mana-mana dan tak berujung. Dia mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan meraih. Sejumlah besar energi spiritual Grand Mist mulai terbang ke arahnya. Energi spiritual nenek langsung menutupi seluruh tongkat merah tua. Qin Yu menutup matanya. Sinar cahaya terbang keluar dari tangannya dan mendarat di tongkat merah tua itu. Dalam sekejap tongkat Kirmizi menjadi jauh lebih mempesona. Bahkan ada cahaya berwarna hijau giok yang beredar melalui permukaan tongkat kerajaan. Arai formasi Universe Spirit Awaken. Cahaya menyilaukan pada tongkat merah tua itu mulai memudar. Cahaya berwarna hijau giok itu juga mulai memudar ke ujung tongkat merah tua itu. Senyum muncul di wajah Qin Yu. Dia mengulurkan tangannya. Tongkat Kirmizi melayang ke arahnya. Qin Yu merasa sangat baik. Selamat tubuh sejati, kata Qin Yu berjubah cian sambil membungkuk. Qin Yu juga menganggukkan kepalanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Setelah itu klonnya menghilang. Tatapan Qin Yu beralih ke tongkat merah tua. Dia dengan hati-hati memeriksa tongkatnya. Seluruh tubuh tongkat itu tampak seperti batu giok kristal merah. Namun ujung tongkat ini benar-benar berwarna hijau giok. Tingkat kualitas apa tongkat ini? Meskipun Qin Yu adalah seorang pengrajin artefak, dia masih tidak dapat melihat kualitas harta karun spiritual nenek hanya dengan matanya. Hanya dengan meneteskan darahnya ke atasnya dan menjadi tuannya barulah dia bisa dengan jelas merasakan kualitas harta karun spiritual nenek. Saya berharap itu adalah harta karun spiritual nenek kelas 1. Hati Qin Yu dipenuhi dengan antisipasi. Dia segera meneteskan setetes darah di atasnya. Tetesan darah mendarat di ujung tongkat dan seperti mendarat di permukaan laut, darah itu terserap seluruhnya. Qin Yu segera memahami fungsi tongkat kerajaan. Kekuatan serangannya sebenarnya pada level ini. Qin Yu sangat senang. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Itu memang harta karun spiritual nenek kelas 1. Kekuatan tongkat ini bahkan telah menyebabkan jantung Qin Yu berdetak kencang. Tongkat kerajaan ini mampu mengunci ruang. Pada saat yang sama ujung tongkat bisa menembakkan cabang yang sangat banyak untuk menjebak lawan. Setelah terjebak, bahkan jika lawan tahu cara berteleportasi, mereka tetap tidak bisa melarikan diri. Selain itu tongkat kerajaan ini sangat tangguh dan tahan lama untuk memulai.
Seseorang benar-benar bisa menggunakannya seperti klub untuk menyerang orang lain. Harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 memang menakjubkan. Namun serangannya dengan hanya kemampuannya untuk mengikat orang lain masih kalah dengan energi gelap dan kuning dari tombak ilahi milikku. Qin Yu memikirkannya di dalam hatinya. Saat ia memikirkan ini Qin Yu masih memiliki senyum yang sulit untuk disembunyikan di wajahnya. Aku akan menunjukkan ini pada Paman Lan dan Lier. Qin Yu menghilang dari New Cosmos. Di dalam rumah kayu. Tepat setelah dia kembali ke rumah kayu Qin Yu mulai menyebarkan energi tata ruangnya. Dalam sekejap dia menemukan Jiang Lan dan Jiang Li. Paman Lan, Lier, aku telah berhasil. Suara bersemangat Qin Yu langsung terdengar di pikiran Jiang Lan dan Jiang Li. Dan pada saat ini langit tiba-tiba bergemuruh. Langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan merah. Berhasil. Jiang Lan terkejut. Mungkinkah Yu kecil itu? Dengan sapuan kesadaran ilahi Jiang Lan menemukan Qin Yu. Pada saat yang sama dia juga memperhatikan tongkat merah tua yang dipegang Qin Yu di tangannya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya dia secara alami berhasil merasakan bahwa tongkat ini luar biasa. Dengan gerakan tubuhnya Jiang Lan muncul di samping Qin Yu. Adapun Jiang Li dia juga dengan cepat berlari dengan ekspresi yang sangat emosional dan bersemangat di wajahnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini Qin Yu melihat fenomena aneh di langit. Seluruh langit berubah merah. Bahkan bumi alam ilahi telah berubah merah dari pantulan langit. Pada saat ini hampir semua orang di alam ilahi memperhatikan ini. Jiang Lan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya kemudian mulai bersinar. Dia langsung menoleh ke Qin Yu dan bertanya, Yu kecil, kamu telah berhasil membuat harta karun spiritual nenek kelas 1. Paman Lan, bagaimana kamu tahu itu? Qin Yu bertanya sambil tersenyum. Jiang Lan mulai tertawa terbahak-bahak. Haha, hanya ketika harta karun spiritual nenek tingkat pertama lahir langit dan bumi alam ilahi menjadi merah padam dan petir harta karun spiritual akan turun. Petir harta karun spiritual. Qin Yu bingung. Saat itu ketika Dewa Pengrajin Cheu Yuan membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama untuk Asura God King, narasinya tersebar ke seluruh alam ilahi. Namun Cheu Yuan sendiri tidak menjelaskannya secara detail. Seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah ini. Hanya dengan mengetahui Cheu Yuan lebih dalam, orang akan tahu bahwa targetnya adalah harta karun spiritual surgawi yang mulia. Mungkin hanya ketika dia berhasil membuat harta karun spiritual surgawi yang agung dia akan benar-benar bahagia. Itu adalah jenis petir kesengsaraan. Di seluruh sejarah alam ilahi itu hanya terjadi sekali. Kekuatannya sama sekali tidak kuat, Anda hanya perlu menggunakan tongkatnya untuk memblokirnya. Meskipun dikatakan sebagai petir kesengsaraan, saya pikir itu hanya dapat dianggap sebagai tanda kelahiran harta karun spiritual nenek kelas 1. Jiang Lan sangat keberatan tentang petir kesengsaraan itu sama sekali. Langit dan bumi yang menutupi awan merah telah memenuhi seluruh langit yang tak terbatas. Di langit tak terbatas berbagai petir ditembakkan ke arah tempat Qin Yu berdiri dari berbagai lokasi. Seperti kembang api yang mempesona mereka menerangi seluruh alam ilahi. Pada akhirnya petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi 7 petir berwarna. 7 petir berwarna ini menyambar di rumah kayu. Petir ini sepertinya tidak kuat. Tepat ketika petir memasuki wilayah spasial Qin Yu, dia segera merasakan bahwa itu tidak kuat. Dengan santai dia membiarkan tongkatnya melayang ke langit. Bang! 7 petir berwarna menyambar tongkat. Petir mulai menembak ke segala arah. Hanya saja tongkat kerajaan itu sendiri menjadi lebih mempesona dan tidak rusak sedikitpun. Seperti yang diharapkan itu tidak bisa dianggap petir kesengsaraan. Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Qin Yu tiba-tiba teringat suatu masalah. Menurut apa yang dikatakan Paman Lan sebelumnya, ketika awan merah menutupi langit petir harta karun spiritual akan turun. Itu adalah tanda kelahiran harta karun spiritual nenek kelas 1.
Bukankah ini berarti bahwa seluruh alam ilahi sekarang tahu bahwa aku sedang membuat harta karun spiritual nenek kelas 1 di rumah kayu? Haha, daya tarik dari harta karun spiritual nenek benar-benar hebat. Qin Yu kakakku telah datang. Jiang Lan tiba-tiba berkata pada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu terkejut, bahkan Jiang Xing telah datang. Jiang Lan menggelengkan kepalanya dan tertawa ringan. 3 Dewa Agung Kota Salju terapung pada saat ini semua akan dikumpulkan di rumah kayu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.